Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu pengertiannya adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi tergantung pada jumlah partikel. Nah, adapun yang tergolong sifat koligatif larutan itu ada 4. 1. Penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmotik. Nah, penurunan tekanan uap mempunyai simbol delta P, kenaikan titik didih delta TB, ini delta TF, yang ini mempunyai simbol P. Nah, sekarang di LKS itu ada tabel penurunan tekanan uap larutan manitol. Nah, di sana ada yang kamu harus isi adalah fraksi manitol dan delta P. Nah, untuk menjawab berapa fraksi mol manitol, maka kamu ketahui dulu X manitol sama dengan N manitol per N manitol plus N air. Nah, mengapa N air? Karena pelarutnya air. Nah, sekarang diketahui di sana 0,037 M. Nah, 0,037 M ini artinya 0,037 mol per 1 kilogram pelarut. Nah, 1 kilogram pelarut ini sama dengan 1000 gram. Maka untuk mencari X manitol, kita masukkan XM sama dengan NM per NM ditambah N air. Nah, N manitol sama dengan 0,037 mol. Nah, N air kita cari dari 1000 gram ini. 1000 gram air kali 1 mol air per mR-nya 18 gram. Ini dicoret, maka dapatnya 1000 per 18 mol. Dikecilkan 500 per 9 mol. Nah, angka ini kita masukkan ke persamaan. Maka X manitol sama dengan 0,037 mol per 0,037 mol ditambah 500 per 9 mol. Nah, 500 per 9 mol ini sama dengan 55,56 mol. Nah, kamu boleh jawab dengan dua cara. Dengan cara pecahan atau dengan cara desimal. Some of the old songs. Yes, ma'am. It's been a long time. Nah, ini berapa angkanya kamu cari sendiri. Nah, kalian kan sudah mengisi tabel itu. Di tabel ada rumus delta P sama dengan P0 kali XM. Nah, sekarang yang akan dijelaskan itu delta P itu apa? Delta P itu sama dengan penurunan tekanan uap. Nah, P0 itu tekanan uap pelarut. P tekanan uap larutan. Nah, sekarang
delta P itu sama dengan P0 min P. Nah, delta P juga sama dengan P0 kali XT. Nah, sekarang kalau P sama dengan, nah, P ini kita cari P0 min delta P. Nah, sekarang P sama dengan P0. Nah, delta P ini kita ganti dengan yang ini. P0 kali XT. Maka P sama dengan P0 kali 1 min XT. Nah, 1 min XT ini, 1 min XT itu sama dengan XP. Maka P bisa kita tulis P0 kali XP. Nah, yang berikutnya kamu harus menjawab tabel penurunan titik beku dengan kenaikan titik didih. Nah, itu mengisi tabelnya mudah. Kamu hanya mengalihkan KF dengan molalitas. Nah, KF-nya itu sudah ada 1,86 derajat Celcius per molar. KB-nya itu 0,52 derajat Celcius per molar. Itu kalau kamu kalikan 2 menit selesai. Nah, yang tabel berikutnya pengaruh jenis larutan terhadap titik didih. Nah, itu ada 8 percobaan. 1A, 2A, 3A, 4A. 1B, 2B, 3B, 4B. Nah, yang percobaan A itu gula yang digunakan sebagai zat terlarut. Sedangkan yang percobaan B itu yang digunakan sebagai zat terlarut adalah garam. Nah, kalian harus mengisi berapa kenaikan titik didih larutannya pada tabel yang kosong. Nah, setelah kamu isi, kamu mendapatkan bahwa kenaikan titik didih larutan gula dibandingkan dengan kenaikan titik didih larutan garam, itu titik didih larutan garam 2 kali lebih tinggi dibanding dengan titik didih larutan gula, padahal molalitas mereka sama. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan molalitas sama tapi kenaikan titik didihnya berbeda? Nah, yang menyebabkan berbeda adalah larutan gula itu bukan larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Sedangkan larutan garam adalah larutan elektrolit. Jadi NaCl itu bisa diionkan menjadi Na+ dan Cl-. Nah, karena dia menjadi Na+ dan Cl-, maka jumlah ionnya menjadi 2 kali lipat. Mengerti? Nah, di soal itu ada latihan soal. Latihan soal nomor 1 yaitu larutan urea 6%. Nah, yang ditanya berapa delta TB, berapa delta TF, berapa TF larutan, dan berapa delta P. Nah, delta TB, delta TF, TF larutan, dan delta P ini merupakan sifat koligatif. Nah, yang harus kamu jawab mulai dari larutan urea 6%. Larutan urea 6% itu artinya ada 6 gram urea, ada 94 gram air. Nah, 6 gram urea dengan 94 gram air ini, yang pertama sekali harus kita cari adalah molalitas. Karena delta TB ini rumusnya KB kali M kali I.
Nah, maka harus kita cari dulu M-nya berapa. Nah, M itu rumusnya gram kali 1 mol per ml kali 1000 per P gram. Nah, maka 6 gram urea itu kita kali 1 mol urea per 60 gram urea. 60 gram urea ini mR-nya kali 1000 per 94 gram. Nah, maka kita dapat, ini kita coret 6 per 60 kali 1000 per 94. Nah, 6 per 60 ini kita coret 1 per 10 kali 1000 per 94. Ini dicoret jadi 100 per 94. Kecilkan 50 per 47 M. Delta TB itu punya rumus KB kali M kali I. Nah, karena urea itu non elektrolit, maka I sama dengan 1. Sehingga kita masukkan KB 0,52 derajat Celcius per M kali 50 per 47 M kali 1. Nah, kita ubah 52 per 100. Ini M-nya kita coret. 52 per 100 kali 50 per 47 kali 1 sama dengan. Nah, ini 50-nya kita coret. Ini 1, ini jadi 2. 52 per 2 itu 26. Jadi 26 per 47 derajat Celcius. Inilah delta TB. Nah, sekarang delta TF. Delta TF itu rumusnya KF kali M kali I juga. Nah, KF itu 1,86 derajat Celcius per molar. Kali M-nya tadi tetap 50 per 47 M. Kali I-nya 1. Maka ini jadi 186 per 100 derajat Celcius per M. Kali 50 per 47 M kali 1. M-nya kita coret. Nah, 50 dengan 100 kita coret. 50 ini 1, 100 ini 2. 186 dibagi 2 itu 93. 93 per 47 derajat Celcius. Itulah delta TF. Nah, sekarang yang berikutnya TF larutan. TF larutan itu sama dengan TF pelarut dikurang delta TF. Maka TF larutnya itu 0 derajat Celcius karena pelarutnya air, dikurang 93 per 47 derajat Celcius. Nah, didapat TF larutan minus 93 per 47 derajat Celcius. Nah, ini boleh kamu kecilkan menjadi minus 146 per 47 derajat Celcius. Nah, sekarang yang akan kita jawab delta P. Delta P itu rumusnya P0 kali XT. Nah, berarti kita harus cari dulu XT-nya berapa. Nah, XT itu rumusnya NT per NT plus NP. Nah, NT-nya kita dapat dari 6 gram urea. NP-nya kita dapat dari 94 gram air. Maka NT sama dengan 6 gram urea kali 1 mol urea per 60 gram urea. Nah, ini kita dapat 1 per 10 mol urea. Nah, NP 94 gram air kali 1 mol air per 18 gram air. Kita coret jadi 94 per
18 dikecilkan 47/9 mol air. Nah, sekarang untuk dapat XT kita tinggal masukkan angka-angka ini. NT 1/10 mol. 1/10 ditambah 47/9 mol. Nah, molnya kita coret. Nah, sehingga didapat 1/10 per. Nah, 1/10 dengan per 9 ini kita penyebutnya kita samakan per 90. Maka ini 9/90 ditambah 470/90 sama dengan 1/10 per 479/90. Nah, untuk mendapatkan hasilnya kita tinggal balikkan saja kali 90/479. Ini kita coret nolnya, maka dapatnya 9/479. Jadi XT dapatnya 9/479. Nah, delta P-nya, delta P sama dengan P0. P0 kali XT. Nah, P0-nya itu 30 mmHg kali XT 9/479. Nah, kita kalikan 30 kali 9 270 mmHg per 479. Inilah harga delta B. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. 8 gram NaOH dilarutkan dalam 800 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. P0 sama dengan 17,5 mmHg. Ditanya molalitas, TB larutan, delta TF, delta P, dan P. Nah, sekarang kita harus jawab satu persatu. Molalitas. Molalitas itu rumusnya gram kali 1 mol per ml kali 1 per P kilogram. Nah, gramnya 8 gram. Nah, mRNaOH itu 40 gram kali 1 per P 0,800 gram dirubah menjadi kilogram, maka dapat 0,8 kilogram. Nah, sekarang angka ini gramnya kita coret. Nah, jadi tinggal 8/40 kali 1 per 0,8 mol per kilogram. Nah, 8 dengan kalikan 1, 8. 40 kali 0,8, 32. 8/32 itu sama dengan 1/4 M. Jadi molalitas dapat 1/4. Nah, sekarang yang B, TB larutan. TB larutan itu rumusnya TB pelarut ditambah delta TB. Jadi untuk mencari TB larutan kita harus cari dulu delta TB. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. KB tetap 0,52 derajat Celcius per M. Nah, M-nya 1/4 M. Nah, sekarang I-nya berapa? Nah, karena NaOH itu elektrolit terion jadi Na plus OH min. Ini 1 ion. Ini 1 ion sehingga dijumlah menjadi 2. Maka I-nya 2. Nah, ini 52/100. Ini M-nya kita coret kali 1/4 kali 2/1. Nah, 52 kali 2 104 per 100 kali 4 400. Ini kita kecilkan. Jadi bagi berapa? Kalau bagi 2 maka ini 52/200.
masih bisa kita kecilkan 26 per 100. Nah, 26 per 100 itu sama dengan 0,26 derajat Celcius. Itu delta TB. Nah, yang ditanya TB larutan, maka kita masukkan TB pelarut 100 derajat Celcius ditambah 0,26 derajat Celcius. Maka TB larutannya menjadi 100,26 derajat Celcius. Sekarang delta TF. Delta TF itu rumusnya KF kali M kali I. Nah, KF-nya itu 1,86 derajat Celcius per M. M-nya itu 1/4, I-nya 2. Ini kita ganti dengan pecahan supaya mudah menghitungnya. M-nya kita coret dulu. Kali 1/4 kali 2/1. Nah, ini boleh kita kecilkan menjadi 93 per 50. Nah, 93 per 50 ini 50 boleh kita kecilkan. Ini 1, ini 2. Jadi 93 kali 1 kali 1 93. 50 kali 2 100, maka dapatnya 0,93 derajat Celcius. Ini delta TF 0,93 derajat Celcius. Sekarang delta P. Delta P itu rumusnya P0 kali XT kali I. Nah, XT-nya harus kita cari dulu. XT-nya cari dari rumus XT sama dengan NT per NT plus NP. Nah, NT-nya ini dari mana? NP-nya dari mana? NT dari 8 gram NaOH, NP dari 800 gram air. Jadi NT sama dengan 8 gram kali 1 mol per 40 gram. Nah, ini 8 per 40. 8 per 40 itu sama dengan 1/5 mol atau 0,2 mol. Nah, NP itu dari 800 gram air kali 1 mol air per 18 gram air. Ini kita coret. Jadi dapat 800 per 18 sama dengan 400 per 9 mol. Nah, sekarang angka ini kita masukkan ke rumus. NT kita lebih baik pakai pecahan 1/5 mol per 1/5 mol tambah 400 per 9 mol sama dengan 1/5. Nah, molnya kita coret ini per. Nah, ini pernya 9, maka ini kita persembilankan juga. Maka ini harus jadi per 9. 9 kali 5, 45, pernya 45. 45, ini maka jadi 9 per 45. Ditambah 45 bagi 9, 5 kali 400, 2000. 2000 per 45. Nah, kita 1/5 per 2000, 9 per 45. Nah, maka 1/5 kali 45 per 2009. Ini kita coret 1, ini kita coret 9, maka dapatnya 9 per 2009. Inilah XT. Nah, untuk dapat delta P kita masukkan ke rumus. Delta P sama dengan P0 kali XT kali I. Nah, delta P-nya, P0-nya 17,5. Maka ini kita masukkan 17,5 mmHg kali XT 9 per 2009 kali I-nya 2. Nah, berapa hasilnya? Silakan kamu cari. Nah, sekarang yang P. P itu rumusnya sama dengan
P0 min delta P. Nah, kita ketahui P0 nya itu 17,5 mm Hg dikurang delta P itu dapatnya 315 per 2009 mm Hg. Nah, karena ini pernya 2009, maka 17,5 ini kita rubah jadi 175 per 10 mm Hg dikurang 315 per 2009 mm Hg. Sekarang ini bagaimana cara mengurangkannya? Maka yang per 10 ini supaya gampang dirubah juga menjadi sama dengan 2009. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Maka ini kalikan 10. Jadi ini per 10 kali 2009, jadi 20090. Nah, kalikan dengan 175. Berapa angkanya di sini? Nah, terus dikurang. Ininya pernya 20090 juga. Ini terbagi kali 10. Jadi ini dapat 3150. Nah, ini kita cari dulu berapa angkanya. Nah, ini 175 per 10 mmHg dikurang 315 per 2009 mmHg. Nah, kita penyebutnya kita samakan. Maka 2009 ini kita kalikan dengan 10, maka dapatnya 20.090. Nah, ini jadi 351.575. Nah, yang ini dia jadi 3150 per 20090. Nah, ini kita kurangkan didapat 384.425. Pernya tetap 20090. Nah, inilah dapat harga P mmHg.